Di kesempatan kali ini kita bakal belajar perihal OCR. Apa itu OCR? OCR itu adalah singkatan dari Optical Character Recognition. Jadi singkat cerita, OCR ini berguna untuk kalian yang istilahnya tuh pengen ngebaca teks di dalam gambar. Jadi kayak misalnya saya kasih contoh. Jadi singkatnya OCR itu kayak gini. Jadi komputer itu mampu ngebaca tulisan yang ada di dalam sebuah foto atau image. Di kasus ini seperti ini. Dia tinggal foto aja image-nya, nanti dia bakal anotasi image-nya dari atas sampai bawah dan seterusnya, dan pada akhirnya dia bakal dapat result seperti ini. Ada banyak contoh kasus juga perihal OCR ini, tidak cuma di teks atau di dokumen doang. Salah satu penggunaan OCR yang sering digunakan itu adalah OCR KTP. OCR KTP ini adalah sama halnya dengan OCR pada dokumen, cuman ini lebih spesifik. Dia bisa ngebaca detail dari KTP tersebut, mulai dari NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, dan sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngecoba gimana caranya ngebuat OCR menggunakan KTP. Dan ya, untuk pembuatan kali ini kita bakal menggunakan Google Drive dulu. Jadi kita nggak lakuin itu di offline, melainkan kita bakal di online. Dan ya, jika sudah, teman-teman bisa buka Google Drive ya. Terus nanti di sini klik New, klik More, terus di sini klik Google Collaboratory. Nah, jika sudah, nanti bakal ngebuka sebuah kayak kode text editor gitu. Nah, seperti ini yang bisa kita execute. Nah, di sini saya udah ada beberapa contohnya. Di sini ya beberapa hal yang sudah saya coba sebelumnya. Nah, di sini saya udah ada contoh-contoh sampel KTP nih, mulai dari KTP yang ini, yang seperti ini, dan sebagainya. Nah, kita bakal coba untuk ngebaca KTP, list KTP yang ada di sini nantinya. Oke, langkah pertama kita bakal ngelakuin import dulu. Karena kita menggunakan Google Drive sebagai data assets kita bakal mencoba koneksikan itu dengan Google Collaboratory kita. Caranya di sini kita bakal menggunakan bahasa Python. Kita ketikkan perintah from Google collab import drive. Terus di sini kita bakal ngelakuin import OS juga untuk saya nggak tahu untuk apa, tapi ya diimport aja dulu. Terus di sini kita ketikkan perintah drive mount, terus kita bakal buka di dalam folder content drive. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini kita eksekusi? Dia bakal ngebuka prompt autentikasi yang istilahnya itu buat ngizinin si Colab ini bisa terkoneksi dengan Google Drive. Nah, ini klik aja connect to Google Drive. Terus pilih account ya, habis itu klik continue. Jika sudah, nanti dia bakal muncul resultsnya di bawah sini. Mounted at content drive. Nah, berarti kita udah sukses untuk melakukan import Google Drive kita di sini. Selanjutnya kita bakal ngebuat kode baru. Klik kode di sini. Kita bakal menginstal beberapa dependensi yang dibutuhkan untuk melakukan OCR ini. Yang pertama adalah menginstal Tesseract OCR dulu, karena kita mau ngebaca bahasa Indonesia, jadi kita harus spesifik kalau kita pengen Tesseract-nya yang bahasa Indonesia. Di sini kita ketikkan perintah sudo apt install, terus Tesseract OCR IND. IND ini lebih ke language codes-nya, jadi Indonesia, EN, dan segala macam ya. Terus kita juga bakal install beberapa Python package seperti TestPy, Tesseract, dan kita nggak usah pakai Google Cloud Vision dulu, kita pakai ini aja. Terus kita install juga Protobuf
Setelah itu, dan ya ini nampaknya cukup untuk instalasi dan segala macamnya ini. Terus kita jalani, dia bakal buka konsol, dia bakal install ini di dalam virtual OS gitu ya, seperti itulah. Dan jika sudah, ini bakal centang hijau seperti yang di atas ini. Ini masih jalan, dia bakal install ya protobuf sekarang. Dan iya, selanjutnya kita bakal ngebuat satu kode. Ini kode untuk basic installations dulu. Ini sebenarnya untuk import beberapa komponen beberapa package itu tuh yang nantinya kita bakal pakai. Seperti kita bakal pakai CV2. Ini CV2 ini computer vision package-nya dari Python sendiri. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya di lokal kita harus install, cuman kalau misalnya di Google Colabs nampaknya dia udah langsung udah ada gitu. Jadi ya bisa kita coba. Terus kita bakal import NumPy, SNP, terus import pandas juga. Import pandas SPD, dan from pil import image. Kalau sudah, kalau misalnya tidak ada error, dia bakal centang sini. Cuman kalau misalnya ada error, misalnya saya tulis images kayak gini, dia bakal muncul kayak gini. Kalau misalnya images itu tuh tidak ada, jadi ya kita bakal tahu stepnya ini dia geraknya asinkronus. Jadi ketika kamu udah ngelakuin ini, kamu harus ngelakuin ini, terus baru kamu bisa lakuin ini. Jadi kamu nggak bisa kalau misalnya jalan ini dulu, terus habis itu jalanin ini, habis itu jalan ini. Dia bisa aja karena bentuknya ini cuman install package aja, nampaknya ini tidak terlalu dibutuhkan. Cuman di satu kasus kalau misalnya kita install something yang istilahnya tuh waktu diimport kita butuhkan, terus ternyata instalasinya di bawah, itu nggak bisa. Setelah itu kita bakal ngebuat satu fungsi untuk ngebaca image-nya dulu nih. Nah di sini saya buat kode baru aja. Di sini karena saya udah import CV2 di atasnya, saya tinggal langsung aja di sini image sama dengan CV2 im read. Nah terus filenya apa? Nah untuk supaya kita tahu filenya apa, di sini saya buat variabel baru namanya filepath. Nah di dalam filepath ini kita bakal ngambil ngambil file di dalam Google Drive kita. Nah di sini untuk ngambil itu kita bakal ngarah ke My Drive, terus /ocr/dataset. Nah kalian abaikan aja ini, soalnya ini nanti bakal default di dalam itu. Jadi ketika masuk ke My Drive itu sebenarnya udah sampai ke sini. Nah jadi yang kalian lakukan cuman nambahin path dari dari image dataset sekalian. Nah di sini saya udah ada OCR namanya, terus ada dataset. Nah di sini dataset ya. Nah terus di sini kita langsung aja tulis file path-nya apa. Sorry. Nah setelah itu di sini kita bakal ngebuat file path-nya. Karena kita udah import OS tadi di awal, jadi kita bisa pakai OS ya. Kita bakal gabungin konten file path itu dengan file name yang kita punya. Nah misalnya di sini kita tulis file path, terus kita pengen ngambil image dari ktp.png misalnya. Nah di sini ktp.png. Habis itu di img ini CV2 image read ini kita bakal taruh variabel file path tadi. Nah setelah itu seharusnya kita bisa return image-nya dulu. Kita coba ngelihat image-nya ada apa enggak. Oke, nampaknya kita ada yang salah di sini. Oh ya, saya lupa kasih join. Jadi OS path join file path, terus nama filenya apa. Oke, kita udah dapat data dari image ktp.png. Nah selanjutnya kita bakal ngecoba untuk menampilkan fotonya dulu tuh. Sebelumnya kita balik dulu ke
kode nomor 5 kita harus import satu hal satu package yang gunanya untuk menampilkan gambar itu. Tapi teman-teman bisa pakai package lain kalau misalnya teman-teman lebih familiar dari ini. Oke, saya pakai matplotlib ini, terus kita eksekusi lagi. Oke, udah aman. Habis itu setelah itu kita bakal show ya di sini. Jadi kita ketikkan perintah plt show terus image img ini. Nah, dia bakal ngebuat gambar, harusnya bakal muncul gambar somewhere di sini nanti. Oke, kita udah dapat gambarnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bakal memanipulasikan image ini ke grayscale atau hitam putih yang nantinya bakal lebih mudah untuk dibaca sama si komputer. Kenapa kita harus? Karena untuk beberapa teks ini kan warnanya putih tuh, kalau misal hitam tuh kalau misalnya ada warna-warna yang lain takutnya bias. Jadi di sini kita bakal convert itu ke warna gray dulu, CV2 color. Terus di sini kita masukkan image source yang di atas itu tadi. Terus di sini kita tambahin satu variabel dari CV2 sendiri, bg r2 gray. Nah ini. Nah, kalau misalnya kita print lagi image-nya, harusnya dia jadi gray, jadi hitam putih. Oke, ini nampaknya ada something, tapi ya hitam putihnya mungkin seperti ini. Tapi oke, kita lanjut aja. Nah, habis itu kita bakal ngambil beberapa part dari gray ini. Kita bakal ngambil thresholdnya. Kita buatkan dua variabel, CV2 threshold gray 127 255 CV2 trash truncate. Oke, di sini kalau misalnya kita lakuin plt lagi, plt show terus threshold, nampaknya gambarnya bakal berubah juga, bukan warna ini atau mungkin error. Ya, oke, error. Coba saya th. Oke, dia masih error juga. Model shift has not do threshold. Oke, saya kurang H di sini, sorry. Oke, matplotnya udah bener. Kita coba pakai threshold ini tadi, harusnya dia muncul image. Oke, nah kalau misalnya kita lihat dari sini, gambarnya kan agak lebih condong ke tulisannya, bukan ke fotonya atau beberapa hal di background dari KTP itu tadi kan. Nah, ini agaknya lebih mudah untuk komputer ngebaca kalau misalnya ini adalah teks gitu. Oke, lanjut. Habis itu kita bakal ngebuat suatu fungsi untuk nge-convert image ini tadi, memproses image ini tadi, Nah, katakanlah kita udah sini tadi, kita buat baris kode baru ya, ke 10 14. Oke. Terus di sini kita bakal buat definisi function namanya detect text. Kita bakal ngambil path ya. Terus di sini kita buat with open path read on as image file. Terus kita bakal ngambil buat variabel content sama dengan image file read. Jadi variabel content itu bakal ngebaca image dari path tadi. Terus di sini oke. Saya salah nampak ya. Jadi di sini harusnya kita udah bisa ngebaca image-nya itu tadi tanpa kita harus ngebuat pemrosesan yang lebih lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa langsung pakai PyTesseract. Di sini kita ngebuat variabel baru namanya results equals to PyTesseract
image to string, terus kita ambil thresholdnya di sini, terus kita kasih parameter language. Oke. Sorry, saya ganti dulu. Parameter language yang kita masukkan Indonesia seperti itu. Terus di sini kalau misalnya kita print result, harusnya dia bakal munculin resultsnya itu tadi. Tapi nampaknya saya ada something yang salah di sini. Oh iya, saya mesti import PyTesseract juga di sini. Jadi import PyTesseract gitu. Oke, kalau sudah kita jalan lagi, harusnya kita bakal dapat results seperti ini. Jadi kita dapat nama provinsi, nama kota kabupaten, NIK, name, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Bisa dibilang ini udah cukup dapat datanya. Cuman untuk hasil yang presisi, kita harus nge-parsing beberapa hal di sini. Tapi yang perlu diketahui, karena ini bukan sepenuhnya machine learning, ini cuman ngebaca base-nya doang. Jadi untuk proses parsingnya mungkin bakal agak lama dan bakal makan banyak waktu tuh. Untuk itu mungkin saya bakal skip aja untuk gimana buat functionnya. Nanti bakal saya tunjukkan di sini bentuk functionnya gimana. Oke. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita udah ngebuat yang ini tadi. Ini sebenarnya cuma ekstraksi kata-katanya doang. Kita nggak ngelakuin apa-apa di sini. Dan ya kalau misalnya kita print, dia bakal muncul apa yang dilihat sama komputer itu tadi sebagai teks. Selanjutnya saya udah ngebuat beberapa fungsi di sini untuk ngelakuin parsing tadi itu. Yang pertama kita ngebuat objeknya apa. Di sini kita udah buat apa aja yang kita bakal butuhkan di sini tadi. Seumur. Oke. Terus di sini juga ada proses juga. Ini sebenarnya sama dengan fungsi di atas tadi, cuman di sini agak lebih saya buat classing aja. Jadi image read, image ke gray dulu, habis itu ngambil thresholdnya, habis itu kita ambil results as a KTP information, which is ini bakal ngambil data ini tadi as array. Terus di sini ada master process, berarti di somewhere di sini ada master process function, dia bakal manggil ini, dia bakal ngekstrak data yang di dalam self threshold sini tadi dengan menggunakan language Indonesia. Nah, proses ini itu berada di master process. Kalau misalnya kita go to master process, dia ada self process image-nya apa, terus dia bakal lakuin ekstraksi. Jadi proses tadi kan sebenarnya dia ngebaca teksnya doang nih, ngebaca teks layaknya kita di atas ini tadi. Terus di sini setelah itu kita lakuin self extract. Extract ini kayak ekstrak data-datanya itu menjadi objek yang beraturan yang udah kita definisi seperti nick, nama, tempat tanggal lahir, dan segala macam. Nah, habis itu master process, di sini ada to JSON, kita bisa nampilin datanya ke JSON nanti ya. Jadi untuk memanggil ini kita ngebuat satu definisi baru lagi. Kita langsung aja images sama dengan KTP OCR, terus kita ambil data file yang udah kita definisi di atas sebelumnya. Nah, di kasus ini saya mau langsung aja ngambil path file ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya bisa, itu sebenarnya bisa ditulis langsung path. Nah ya. Nah, karena kita udah definisi sebelumnya di atas ini, jadi kita tidak perlu lagi ngebuat definisi file di sana. Habis itu kita print images, terus kita tambahin to JSON. Gitu. Nah, jadi to JSON itu tuh sebenarnya untuk ngebalikin data ini sebagai JSON nanti ya. Habis itu kita eksekusi dulu. KTP ini udah, ini sudah. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita eksekusi ini, harusnya ada bakal muncul something kayak gini. Nah, jadi ini bakal agak sedikit berguna untuk teman-teman yang pengen punya aplikasi ngebaca KTP orang
hanya lewat kamera doang gitu, atau mungkin difoto dulu terus diupload nanti diolah pakai Python. Ini dia bakal ngekstrak beberapa hal di sana, seperti nama dan segala macamnya sesuai dengan apa yang udah kalian definisikan sebelumnya. Dan ya, ini tentunya belum termasuk machine learning karena tidak ada proses training kita di sini. Yang pure kita cuma ngeparsing data di dalam sebuah PyTest-RAG itu tadi. Jadi PyTest-RAG image to string itu cuma ngubah image-nya itu, dan computer vision ngebaca itu apa aja sih yang bisa diubah jadi teks di dalam image ini. Kurang lebih seperti itu. Dan ya, kalau misalnya kalian penasaran dengan kode ini, nanti saya bakal lampirkan saya bakal lampirkan linknya di bawah. Cukup sekian dari saya. Di pertemuan selanjutnya kita bakal mencoba masih OCR juga, cuman kita bakal pakai Google Vision sama Google Document AI. Apa itu Google Vision? Google Vision ini kalau misalnya kita pakai TestRAG, dia membacanya di sini segala macamnya. Tapi kalau Vision kita pakai third party, jadi biarkan Google yang ngebacanya itu tuh. Terus ada yang namanya Document AI, dan ini sebenarnya yang dibuat khusus untuk dari Google untuk ngebaca dokumen. Jadi istilahnya di sini kita tanpa perlu kita ngetrain dan segala macam, biarkan dokumen AI ini yang mempelajari apa aja yang di dalam dokumen itu tuh. Tapi nanti kita bakal belajar juga gimana cara yang menganotasi KTP-nya, menganotasi NIK-nya dan segala macam ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.